Hai semuanya, saya Sofia Aini Zuhra. Kali ini saya akan membahas di video mengenai bagaimana cara presentasi. Nah, mari kita langsung ke videonya. Hai semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya Sofia Aini Zuhra, mahasiswa program studi Administrasi Bisnis. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini, saya akan coba untuk mengingat kembali pepatah yang berbunyi, buku itu gudangnya ilmu. Buku itu gudangnya ilmu. Iya, buku. Segitu besar peran dari sebuah buku. Sampai ada yang bisa membuat pepatah seperti itu. Tentu kita tidak asing lagi dengan benda yang namanya buku. Karena sudah pasti hampir setiap hari kita akan melihat, memegang, bahkan membaca sebuah buku. Namun, di zaman sekarang, minat para anak muda terhadap buku itu sudah mulai menurun, dikarenakan mungkin lebih senang terhadap gadget. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Nah, maka dari itu, sekarang saya ingin mempresentasikan mengenai bagaimana cara meningkatkan minat baca khususnya untuk para mahasiswa. Nah, mari kita ke cara-caranya. Cara yang pertama ialah pilih jenis buku. Buat kalian yang ingin meningkatkan minat baca, kalian bisa coba cara ini. Maksudnya gimana? Iya, pilih jenis buku favorit kalian atau yang paling kalian sukai. Karena ada banyak jenis buku dan ada banyak jenis genrenya juga. Nah, seperti yang kita tahu nih, anak-anak muda sekarang senang sama hal-hal romantis. Maka dari itu, kalian bisa coba untuk membaca novel dengan genre romantis yang banyak sekarang lagi booming kayak Dilan, Teman Tapi Menikah, dan yang lain-lain. Nah, buat kalian yang suka menantang, kalian bisa baca cerpen-cerpen yang horor-horor mungkin, atau ada opsi lain. Nah, buat yang suka have fun, kalian bisa baca komik. Saya suka baca komik seperti Doraemon, Detektif Conan, atau Naruto. Nah, buat kalian yang juga suka berita-berita terbaru atau terupdate, kalian bisa baca koran ataupun majalah. Itu merupakan bacaan yang ringan ya menurut saya, karena kita dapat mengetahui informasi sekitar kita. Apalagi yang suka fashion atau bola misalnya, itu banyak sekali di majalah. Nah, buat kalian juga yang ingin menambah pengetahuan lebih atau tahu lebih lengkap lagi, kalian bisa baca tentang biografi atau autobiografi dari sosok-sosok yang berpengaruh di dunia ini. Atau bisa juga baca-baca buku sejarah atau buku tentang berpikir positif, buku menjadi orang yang lebih baik yang lagi booming sekarang. Nah, ada banyak jenis dan genre buku yang bisa kalian baca. Kalian bisa pilih mana yang menjadi favorit kalian. Nah, itu dia cara yang pertama. Jangan lupa, pilih jenis buku yang kalian suka. Pilihan yang kedua atau cara yang kedua ialah dengan mengikuti klub-klub membaca. Selain kalian bisa sharing dan tahu lebih banyak mengenai genre buku, kalian juga dapat nilai plusnya, bisa ketemu banyak orang dan teman-teman baru, dan itu pasti meningkatkan minat baca kalian karena banyak teman-teman yang bakal support kalian untuk lebih meningkatkan lagi yang namanya minat membaca. Kalian bisa cari di internet klub-klub membaca yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, itu cara yang kedua, kalian bisa praktekin juga. Cara yang ketiga ialah dengan melihat referensi buku-buku di internet. Nah, buat kalian yang masih bingung nih genre favorit kalian apa atau buku favorit kalian tuh apa,
kalian bisa cari di internet list-list buku yang paling banyak diminati atau bestseller. Nah, kalian bisa coba tuh, biasanya buku-buku yang seperti itu banyak difilmkan. Kalian mungkin lebih tertarik dengan buku-buku yang seperti itu, jadi lebih gampang dalam menilai buku tersebut, lebih suka gitu kan. Nah, cara yang ketiga juga bisa nih kalian praktekin dengan melihat list-list referensi yang ada di internet. Atau kalian udah pernah coba cara ini? Yang keempat ialah dengan membaca e-book. Nah, jika kalian yang memang sudah nggak bisa lepas dari handphone, tapi masih mau meningkatkan minat membaca kalian, kalian bisa coba untuk mendownload aplikasi atau bisa langsung coba cari e-book. Nah, karena sekarang itu lagi zaman-zamannya e-book ya, buat kalian yang seneng-seneng baca, karena di e-book itu juga referensinya banyak, genrenya lengkap, kalian bisa cari apa aja. Karena dengan e-book juga kalian siapa tahu lebih rajin baca nih dan lebih rajin buat beli buku untuk menambah pengetahuan kalian. Gak ada salahnya sih emang buat coba baca e-book. Kalian juga bisa terapin cara yang keempat ini karena lebih mudah dan simpel kan. Nah, cara yang kelima ialah luangkan waktu untuk membaca. Jika kalian sudah menemukan buku-buku yang paling kalian suka atau buku favorit kalian, kalian sudah mulai bisa untuk meluangkan waktu dalam sehari untuk membaca buku tersebut. Nah, jika kalian lakukan rutin hal tersebut, kalian bisa dapat meningkatkan minat baca. Karena secara tidak langsung itu akan mensensor atau memberi sinyal kepada otak kalian untuk selalu mengingat buku-buku yang kalian baca. Dan kalian pasti akan terbiasa dan rutin untuk membaca buku karena setiap hari kalian sudah terbiasa meluangkan jadwal atau waktu kalian untuk membaca. Kalian bisa melakukannya sebelum tidur atau bahkan ketika ingin beraktivitas jika menunggu sesuatu, atau pagi-pagi mungkin buat kalian yang ingin melakukan aktivitas, kalian juga bisa untuk membaca buku. Nah, cara yang kelima ini benar-benar bagus loh dan banyak diterapkan di negara-negara lain. Dalam mengisi waktu luangnya, mereka lebih memilih untuk membaca buku daripada bermain gadget. Nah, cara yang keenam ialah kalian bisa pilih tempat atau spot-spot favorit kalian untuk membaca. Bisa untuk lebih merilekskan atau lebih buat kalian tuh nyaman dan lebih senang jika kalian itu berada di spot-spot favorit kalian atau tempat-tempat favorit kalian. Nah, kalau saya biasanya lebih suka baca buku itu di kamar atau di tempat-tempat kafe gitu misalnya yang suasananya itu tenang. Saya lebih suka baca seperti itu dan biasanya saya selalu pakai musik sih, pakai headset gitu. Karena tempat-tempat yang tenang itu secara nggak langsung buat kalian lebih fokus terhadap buku yang kalian baca. Nah, kalian yang udah punya bukunya, udah ada waktunya, dan sekarang kalian bisa cari tempat-tempat favorit kalian untuk baca buku kalian. Oh iya, ada satu nih cara lagi yang kalian mungkin gak sadar itu meningkatkan minat membaca kalian. Mau tahu? Kalian harus berterima kasih kepada dosen. Karena secara tidak langsung dosen-dosen yang memberikan tugas kepada para mahasiswanya melalui referensi-referensi buku yang harus kalian baca. Nah, secara nggak langsung hal tersebut meningkatkan minat baca kalian. Mau tidak mau kalian pasti baca buku kan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kita harus berterima kasih ya kepada para dosen. Terima kasih dosen. Nah, itu tadi tips-tips bagaimana cara meningkatkan minat baca khususnya untuk para mahasiswa. Kalian pernah baca atau tidak fakta mengenai Indonesia menempati posisi 60 dari 62 negara dalam tingkat literasi dan membaca. Sangat disayangkan ya, kita berada di posisi 2 terbawah. Namun, World Culture Index pada tahun 2018
telah menerbitkan berita bahwa Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, berada di posisi 17 dari 30 negara. Nah, buat kalian yang sudah dengar dan baca tips-tips tadi, kalian bisa langsung praktekin nih dan bisa menyebarkan hal-hal baik kepada lingkungan kalian. Siapa tahu kalian bisa menjadi duta membaca. Who knows? Kalian harus coba hal tersebut ya. Praktekin segera. Nah, itu tadi tips-tips dari saya mengenai bagaimana cara meningkatkan minat membaca khususnya untuk para mahasiswa. Saya harap tips-tips tadi dapat membantu kalian dan segera kalian terapkan. Jangan lupa untuk langsung beli buku ya setelah baca atau nonton video ini. Terima kasih.